halaman 12. Ya. Ibu akan mengecek kehadiran Anda. Untuk itu ketua kelas bisa memberikan informasi terkait dengan kehadiran Anda pada pagi hari ini. Kira-kira berapa yang ada di kelas untuk saat ini? 9. Sudah ada pada materi ini ya untuk pertemuan kemarin. Kira-kira materi apa saja yang pernah Anda pelajari terkait materi ini pada pertemuan kemarin? Salah satunya unsur teks pidato. Apalagi pengertian teks pidato. Apalagi struktur teks pidato. Yang tadi Anda sebutkan itu merupakan lingkupan materi yang akan ya dikaitkan dengan materi pembelajaran hari ini. Metode dan media pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Nah, salah satu media yang akan kita gunakan yaitu media Padlet, di mana Anda akan mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan Anda pada LKPD atau Lembaran Kerja Peserta Didik, lalu nanti Anda unggah dan tampilkan pada yang namanya halaman Padlet. Nah, di situ nanti kita akan sama-sama ya saling berkomentari atau saling mengomentari masing-masing kelompok untuk pekerjaan atau hasil yang dikerjakan. Jadi sebentar nanti kita saling mengomentari pada halaman Padlet. Nah, yang kedua, kita juga akan menggunakan dua model pembelajaran, salah satunya model pembelajaran TSTS. Di situ modelnya kita akan bagi dalam kelompok dan perwakilan dari dua kelompok akan mengunjungi kelompok masing-masing, ya kelompok temannya masing-masing. Nah, di situ Anda akan mengajukan stick atau sebuah tongkat untuk menunjuk ya siapa yang akan berhak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepadanya. Jadi ini merupakan salah satu ya uji kompetensi terkait dengan materi pembelajaran kita pada namanya struktur dan kaidah pembahasan. Nah, kita lihat kira-kira ya struktur teks pidato itu apa saja yang akan kita gunakan dalam penyusunan ya. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan salah satu contoh ya teks pidato untuk Anda menyimak. Nah, dari teks pidato ini Ibu harap bisa memberikan sumber. Marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita selalu diberikan kesehatan dan dapat berkumpul pada kesempatan ya. Sudah menyimak dengan baik? Sudah, Bu. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh teks pidato yang sudah Anda dengarkan. Nah, selanjutnya di dalam teks pidato yang tadi sudah Anda dengarkan, itu disusun berdasarkan struktur teks pidato. Nah, pada struktur teks pidato, ya, kita lihat di sini, ya, salah satu struktur yang paling awal yang merupakan bagian pembukaan, ya. Nah, biasanya disusun pada awal paragraf. Nah, Anda bisa lihat di situ contohnya sudah ada, ya. Jadi langkah pertama atau struktur pertama yang baca dari contoh yang sudah ada. Nah, struktur yang kedua yaitu isi pidato. Nah, isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini terkandung inti dari sesuatu yang akan kita sampaikan ya kepada para pembaca atau pendengar. Nah, struktur yang berikut yaitu bagian penutup pidato. Nah, penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato dan pada bagian ini berisi formulir yang telah dikemukakan oleh penulis. Nah, itu merupakan struktur teks pidato. Nah, selain struktur, nah yang berikut ada lagi di dalam teks pidato, ya, dia menggunakan kata-kata persuasi. Apa yang kita bicarakan dalam pidato. Nah, yang berikutnya itu, ya, dia juga menggunakan tanda baca ketika kita menggunakan yang namanya kata, dia menggunakan tanda seru. Yang berikut, salah satu kaidah
selain struktur, kaidah kebahasaan. Nah, yang terpentingnya ini, ya, bagaimana kita mau menulis yang namanya pidato persuasif. Ya, salah satu contohnya, ya, salah satu langkahnya yaitu menentukan tema pidato. Tahu tema? Ya. Jadi kalau kita sudah tentukan tema pidato, otomatis judulnya juga kita bisa, ya, tentukan. Yang kedua, selain tema, dia juga harus mempunyai tujuan. Pidato punya tujuan. Ya, tujuannya kita mau sampaikan topik ini, kita mau sampaikan tema ini, kita mau sampaikan judul ini. Tujuannya untuk ikut menentukan, ya, dan menulis poin-poin penting dalam pidato. Nah ini, sebentar Anda menulis jangan lupa, ya, poin-poin penting apa yang Anda inginkan di dalam, ya, menyampaikan pidato Anda. Dan yang berikut dia menyusun kerangka teks pidato. Tahu kerangka? Halo, apa? Ya, dua kita mau sampaikan apa? Tiga kita mau sampaikan apa? Ya. Apakah sudah Anda pahami apa yang tadi saya jelaskan? Sudah? Halo? Sudah? Sudah? Tidak ada? Tidak ada? Oh, berarti sudah paham ya? Oke. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Untuk itu, Ibu akan bagikan Anda dalam kelompok pada posisi yang sudah ada. Ini kelompok 1, ingat ya? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebentar pada halaman 4B, tolong ingat kelompok Anda supaya sebentar jangan lupa menulis, ya, kelompok Anda di dalam, ya, kelompok 1, ya, kelompok 4, dan kelompok. Ini halaman terakhir ini Anda akan menulis pidato, ya, pidato yang utuh dilakukan, ya, pidato yang sempurnanya di sini. Nah, nanti dari pidato ini Anda akan tempel pada, ya, lembar-lembar yang sudah Anda tempel pada dinding. Oke, silakan Ibu berikan waktu 15 menit. Ya, setelah selesai masing-masing kelompok mulai menempelkan hasilnya di lembar dinding belajar. Presentasi hasil kita SBK dulu ya. Oke, semua berdiri. Tepuk semangat. Oke. A B C D. A B C D. A B B.
penghormatan dan ucapan syukur. Oke, kita berikan aplaus dulu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan itu merupakan, perhatian sini, itu merupakan ya Ibu menguji pemahaman Anda terkait dengan materi hari ini. Nah, Anda mengerjakan tes sebagai tes formatif atau tes evaluasi. Ketua kelas tolong kumpul kerja dari teman-teman. Silakan ketua kelas. Untuk pembelajaran hari ini. Nah, dulu ya. Setelah Anda mengikuti proses pembelajaran, dapat Anda ambil sebagai acuan atau sebagai petunjuk untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semua siap? Diberi hormat. Siap. Oke, selamat siang semuanya.